Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Soherman dengan nomor induk mahasiswa 219012495088. Pagi ini saya akan menyelenggarakan pembelajaran uji kinerja. Berikut kartu peserta saya. Kemudian berikut adalah surat keterangan bebas studi saya. Dan berikut adalah formulir uji kinerja dan uji kompetensi. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi selamat pagi semua. Oke, apa kabar? Ada yang sakit di sini? Sehat semua ya? Oke, saya selalu ingatkan kepada kalian untuk selalu menggunakan masker ya dalam ruangan, kemudian jaga jarak juga, dan jangan lupa selalu mencuci tangan ketika berada dimanapun ya. Jadi ketika kalian selesai beraktivitas, jangan lupa cuci tangan, maskernya jangan lupa juga untuk diganti setiap hari. Jadi jangan selalu dipakai terus-menerus ya. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, silahkan satu orang siswa pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Yang cowok deh, si Yuda, silahkan pimpin doa. Ya. Kemudian kepada Bapak Saudara Roh Kudus, Oke, baik. Kalian sudah berdoa. Selanjutnya untuk memberikan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silahkan kalian berdiri semua ya. Ya, kita lanjutkan. Semuanya sudah, tadi kita sudah mulai dengan berdoa, kemudian juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Oke, sebelum itu saya ingin absensi dulu. Ada yang tidak masuk? Ada si Lestari ya. Lestari nggak bisa hadir, kemudian Sofi juga sakit, Patricia, lalu Gracela ya. Jadi dari kan ada 11, berarti ada 4 yang tidak bisa hadir. Jadi kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberikan kalian sebuah gambaran ya. Jadi untuk kalian yang sekarang akan memasuki pembelajaran, saya harapkan kalian bisa fokus. Karena ketika nantinya kalian fokus, ilmu itu akan mudah kalian serap. Dalam artian bahwa belajar itu hal yang paling sulit adalah untuk memfokuskan diri. Minggu lalu kita udah mempelajari tentang perangkat komputer ya. Ada yang masih ingat tentang perangkat komputer apa aja? Perangkat komputer ada apa? 3. 1 tentang perangkat keras. Kedua perangkat lunak. Ketiga perangkat manusia. Terus saya kembangkan lagi, perangkat keras kira-kira apa aja ya? Contohnya, keyboard, apalagi mouse, layar ini, monitor. Materi yang sebelumnya akan sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajarin hari ini. Kenapa? Karena tanpa adanya jaringan komputer, apapun yang kalian kerjakan, itu akan sulit untuk dieksekusi. Contoh sederhananya adalah,
Sekarang semua aplikasi sudah berbasis online. Nah, untuk bisa mengonline kan perlu adanya sebuah jaringan komputer. Jadi itu kaitannya ya. Jadi perangkat-perangkat tadi kemudian dihubungkan dengan yang namanya adalah jaringan komputer. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan tentang kompetensi dasarnya. Oke. Yaitu yang pertama mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi di dalam sebuah jaringan. Lanjut di tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengenal konsep jaringan komputer. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan elemen serta fungsi perangkat lunak atau keras dari jaringan komputer. Yang ketiga, menjelaskan komponen dan fungsi dari jaringan komputer. Yang keempat, yaitu menerapkan prosedur pemasangan kabel jaringan. Yang kelima, mendiagnosis kesalahan pada pemasangan kabel jaringan komputer. Jadi ada 5 yang akan kita capai pada tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum saya masuk pada pembelajaran intinya, saya ingin memberikan kalian sebuah video. Jadi nanti silahkan kalian simak. Gambaran sedikit tentang videonya adalah, kalian pernah terpikir nggak sih bagaimana caranya ketika kalian tulis misalnya kata kamu di HP kalian, di HP teman yang kalian kirim juga muncul kata kamu juga. Apa proses yang terjadi? Apakah hurufnya berjalan? Apakah hurufnya ketika kalian ketik kamu, kemudian hurufnya terbang? Apakah ada yang terpikir seperti itu? Bagaimana caranya apa yang kalian inginkan bisa sampai di tempat teman kalian? Bagaimana cara mengirimnya? Oke, silahkan disimak ya videonya. Telekomunikasi diretas. Melalui pesan di situs tersebut, hacker mengajukan tuntutan untuk mempermurah kuota internet. Memang sekarang ini kita semakin bergantung pada kuota internet, terutama pada saat kita mengakses segala bentuk kemewahan digital melalui telepon genggam. Semua suara, gambar, dan video tadi, datanya sudah ada di sebuah server. Dan ketika kita memintanya dari komputer kita, server akan berkomunikasi dengan komputer kita, seolah-olah sedang janjian kalau mereka akan bertukar informasi. Komputer kita akan memberikan sebuah request, informasi apa yang kita inginkan, lalu server akan mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk paket-paket data. Paket data ini memiliki kapasitas tertentu, maka dari itu sebuah data yang besar akan dipotong-potong supaya muat untuk masuk ke paket. Paket data ini nantinya akan melewati jalan berliku sebelum komputer kita bisa memproses dan menyatukan data-data yang dikirimkan, hingga akhirnya kita dapat menikmati gambar yang ingin kita buka dengan mudah. Jalan berliku itu disebut juga sebagai jaringan komputer. Ini adalah sebuah jaring laba-laba, tempat terbentuknya hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Oke, nah dari video yang sudah kalian tonton tadi, apakah yang dapat kalian simpulkan? Silakan satu orang. Bagaimana ceritanya jaringan komputer itu dapat kalian terima? Atau seperti apa ya jaringan komputer? Silakan, Denta mungkin. Oke, dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Jaringan komputer ini seperti jaringan laba. Ya. Seperti ini kan, jadi jaringan atau yang jaringan kusut ya. Jadi jaringan laba-laba. Terus bagaimana sebuah data itu bisa dikirim? Menggunakan apa tadi? Ya, angka biner. Angka biner terdiri dari berapa? 1 dan 0. Oke, good. Nah, dari 1 dan 0, dari contoh misalnya gini, seperti gambar itu harus diubah dulu kepada angka 1 dan 0. Nah, sehingga dari angka 1 dan 0 itu barulah gambar itu bisa dikirim gitu. Nah, tadi ada 2 yang penting. Ada yang namanya apa tadi untuk mengirim? Ada yang namanya server dan si penerima disebut dengan klien. Jadi ada klien dan ada server. Yang hari ini akan kita pelajarin sederhananya adalah yaitu konsep jaringan. Saya akan mulai masuk ke dalam materinya. Ya, yang pertama konsep jaringan komputer.
Jaringan komputer merupakan susunan komponen yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya. Dari dia awalnya mau kirim sampai diterima itu disebut dengan jaringan komputer. Sederhananya gitu, ada si pengirim dan ada si penerima. Kemudian, nah yang tadi, elemen jaringan komputer. Satu adalah server. Pernah lihat komputer server? Anda pernah lihat? Komputer server itu sama dengan komputer lain. Bedanya adalah dia menampung segala macam informasi. Jadi komunikasinya melalui server. Contoh sederhana kalau di labcom kita, kan kalian kan berjejer nih komputer. Nah, di depan meja saya itu ada sebuah komputer yang seperti biasa komputer. Nah, itu adalah komputer server. Jadi kabel jaringan itu diarahkan ke server. Jadi ketika kalian, misalnya yang kakak kelas kalian mau ujian, nah itu dari server baru dibagikan soalnya kepada klien. Jadi komputer server itu sama, cuma bedanya kapasitasnya lebih besar. Kapasitas memori, kapasitas penyimpanannya itu harus lebih besar. Kemudian ada yang namanya protokol. Nah, kalian sering dengar kalimat protokol ini kapan ya sekarang ini? Pernah sering dengar nggak? Apa? Protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Nah, kalau saya kasih gambaran protokol jaringan susah. Apa itu protokol kesehatan? Aturan. Apa isi protokol kesehatan? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, jadi ada aturannya. Nah, protokol jaringan juga sama, ada aturannya. Jadi nggak bisa semena-mena di dalam sebuah jaringan itu orang ngirim data sebanyak-banyaknya gitu. Nah, karena kalian di sini, kalau di dalam jaringan komputer, kalian sering nggak sih lihat ini kok lelet deh? Misalnya terima data. Nah, itu faktornya adalah antrian. Nah, antrian ini diatur oleh protokol. Siapa yang lebih dulu? Nah, gitu kan. Misalnya kalian mau vaksin. Udah ada yang vaksin di sini? Udah ada? Belum. Nah, contoh seperti itu. Kalau ketika kalian mau vaksin, kalian antri nggak? Apakah langsung perawatnya langsung nyuntik? Enggak kan? Didata dulu, ya enggak? Antri. Nah, itu sama protokol juga. Jadi antri dulu, siapa yang paling cepat meminta data, kemudian siapa yang paling banyak meminta data, nah itu diberikan terlebih dahulu. Nah, sama juga. Jadi di dalam protokol ini yang paling sering adalah 1 Ethernet, 2 local talk, 3 token ring, 4 FDDI, kemudian 5 ETM. Nah, yang paling sering digunakan ya untuk jaringan yang sederhana itu adalah Ethernet. Ethernet itu contohnya di labcom. Nah, kemudian ini ada prosedur pemasangan jaringan komputer. Yang pertama, susunan kabel ada strike dan ada cross. Apa bedanya? Kalau untuk kabel strike, jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung dengan ujungnya. Ya, jadi dari ujung ke ujung itu sama. Fungsi kabel strike biasanya digunakan untuk pemasangan device berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Jadi yang paling sering digunakan adalah strike. Kita lanjut dulu ke kabel cross. Kabel cross di sini adalah berbeda dengan kabel strike. Kalau yang tadi strike ujung sama ujungnya sama, tapi kalau untuk kabel cross antara ujung yang satu dengan ujung yang kedua itu harus berbeda. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Jadi kalau komputer kalian mau dihubungkan dengan komputer, antar komputer ya, nah itu harus menggunakan kabel cross. Saya membawa peralatannya ya. Jadi dalam membuat sebuah kabel jaringan, ada perangkat yang kalian butuhkan. Yang pertama, ada yang semodel macam, apa ini namanya? Kok kalian nyetang ya kalau di rumah ya. Tapi ini namanya adalah crimping tools. Jadi fungsinya bisa untuk memotong. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkrimping kabelnya. Nah, tadi udah tahu ya cara untuk motong kabelnya? Jadi kabel luarnya aja dipotong, kemudian setelah kabel luar dipotong, kemudian kabelnya kan melintir-melintir. Nah, dilepaskan dulu. Tadi urutan pertamanya apa? Putih orange. Nah, kalian dekatin dulu nih, putih orange, habis itu putih hijau biru, bagus. Putih hijau biru.
Semoga tidak ada yang ini ya, buta warna parsial ya di kelas ya. Karena itu akan sangat menyulitkan. Lanjut ke 5. Putih, biru, hijau. Habis itu? Putih, coklat, coklat. Nah, kalau sudah berurutan lalu direkatkan. Yang penting urutannya jangan sampai salah ya. Hijau, biru. Putih, biru, hijau. Putih, coklat, coklat. Oke. Ketika sudah berurutan seperti ini, baru kita dekatkan. Nah, pastikan ujung kabelnya itu harus sejajar ya. Ujung kabelnya. Jadi tugas kalian adalah pertama kalian buat masing-masing 2 kabel cross dan 2 kabel tipe straight. Ya. 2 kabel straight dan 2 tipe kabel cross. Yang kedua, kalian mendiagnosis kesalahan pada jaringan kabel yang akan saya berikan. Kemudian kalian analisa, kemudian kalian diagnosis dulu, kemudian kalian analisa, lalu kalian catat apa kesalahannya, kemudian kalian perbaiki dengan menggunakan tipe kabel strike. Gitu, cukup 1 kabel aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak cukup jelas ya? Jadi nanti masing-masing kelompok akan saya berikan kabel, kemudian akan saya berikan masing-masing LAN tester, crimping tools, sama RJ45 secukupnya. Jadi kalau ada yang kesalahan kelihatan nih, oh berarti RJ-nya mubazir. Jadi kelihatan ada yang kesalahan. Nah, nanti tim terbaik akan saya berikan hadiah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Oke, silakan duduk per kelompok. Tadi kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3. Silakan duduk kalian berkelompok. kabel tipe cross.
masuk berarti. Lagi, tambah lagi. Coba tangannya. Nah, coba. Nah, Oke. jadi semua kelompok sudah menyelesaikan diagnosanya. Selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Jadi silakan kelompok yang ingin mempresentasikan dulu, saya serahkan kepada kalian. Siapa yang ingin duluan? Ayo, kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Jadi silakan kelompok 3 ya. Di tempatnya aja, nggak apa-apa. Ya, jelaskan diagnosanya apa, kemudian dibetulkan menjadi apa. Oke, yang lain mendengarkan ya. Siang. Masalah kabel yang memiliki yang tidak serasi warnanya dalam saat dicoba tadi. Pertama kami dapat menyimpulkan bahwa kabel tersebut memiliki kesalahan sebagai berikut. RJ45 kabel tersebut cacat, memiliki kekurangan. Karena di RJ45 yang biasa dia memiliki seperti yang ada Ya, itu sebutannya pin ya, bisa jadi pin. jadi itu memudahkan untuk merekatkan agar RJ45 saat dipasang pada kabel tester tidak longgar atau lebih tarik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kesalahan kesalahan pada pada kabel UPV yang telah Bapak berikan tadi. Ya. Kesalahan yang pertama, lampu nomor 1 pada kedua ujung kabel tidak menyala. Ya. Lalu yang kedua, terdapat 2 lampu menyala bersamaan pada ujung kabel yang sama. Nomor 7 dan nomor 9. Oke. Ketiga, susunan kabel pada kedua ujungnya salah, sehingga lampunya yang menyala tidak sesuai dengan urutan susunan kabel crossover yang seharusnya. Oke. Lalu, urutan yang salah tadi, kelompok kami susun ulang menjadi kabel crossover dengan susunan yang benar, sehingga lampunya bisa menyala sesuai urutan. Nah, ini susunannya. Ya, coba ditunjukin, diangkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Ada yang Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut terakhir kelompok 3. Silakan. Kelompok 1. Setelah dicek menggunakan grand tester, Jangan diganggu. pertama beberapa kabel tak berurutan, yang kedua lampu pada akmal 1 tidak menyala. Oleh karena itu kami ingin mengubahnya menjadi kabel strike, di mana setelah kabel tersebut diubah menjadi kabel strike, semua lampu menyala secara berurutan. Sekian dari kami. Oke. Belum. Ya, silakan ditunjukkan. Oke, baik. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya.
Ya, jadi masing-masing kelompok sudah sangat bekerja dengan sangat baik semuanya. Jadi ada yang ingin ditanyakan terkait antar kelompok terkait pemasangan kabel jaringan? Ada pertanyaannya ke Bro? Ya, silakan. Dan kepada kelompok 3. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan boleh. Apakah dalam proses mendiagnosakan kesalahan tadi kalian mengalami kesulitan? Ya, pertanyaannya apakah atau pertanyaannya saya ganti ya, saya bantu ubah. Kesulitan apa yang dialami saat mendiagnosa? Gitu. Oke, silakan kelompok 3. Kesalahan apa yang kesulitan apa yang dialami ketika mendiagnosa dari kabel? Karena kita dimudahkan dalam ngetes ada tester kabelnya. Jadi kalau kabelnya salah otomatis lampunya salah. Ya. Kalau benar iya seperti ini. Ya, betul ya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan nih kelompok 1 dengerin. Ada pertanyaan apa kesulitan ketika mendiagnosa kabel? Kalau kelompok 3 jawabnya tidak ada kesulitan karena menggunakan LAN tester. Kalau kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Nggak ada ya, karena bisa menggunakan LAN tester. Jadi udah ketahuan bahwa kabel ini kurang baik. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Jadi untuk diskusinya kita sudahi. Lanjutnya saya akan langsung meminta kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita dari awal hingga akhir pertemuan? Kesimpulannya bahwa terdapat banyak jenis kabel yang bisa menghubungkan komputer server dengan komputer Klien. Ya. Itu ada yang bersifat kabel dan wireless. Ya, betul. Sedangkan yang bersifat kabel juga memiliki banyak jenis, yaitu kabel jenis TP. UTP dan kabel jenis STP. Ya. Ada lagi? Pemasangannya ada ini. Setelah belajar pemasangan kabel. Ada yang bisa bantu? Tadi sudah. Kalau untuk dalam jaringan komputer itu bisa melalui kabel ataupun nirkabel ya, atau wireless. Nah, untuk pemasangannya ada yang bisa kasih kesimpulan? Ada berapa tipe pemasangan? Ya, Denta silakan. Pemasangan kabel ada berapa tipe? Ya. Tipe strike Ya. dan tipe cross. Ya, betul. Tipe strike memiliki ujung yang sama. Ya. Sedangkan yang tipe cross satunya beda, satunya beda tidak sama. Oke, baik. Oke, tadi sudah disimpulkan ya. Jadi saya kasih simpulan lagi. Jadi yang untuk hari ini kita udah belajar banyak tentang jaringan komputer, terutama pada perangkat kerasnya ya. Jadi di awal untuk saling berhubungan itu perlu adanya transmisi. Yang mana bisa lewat kabel, bisa lewat nirkabel. Atau nirkabel kita sebut apa biasanya? Wireless, tanpa kabel. Nah, dalam kabel sendiri seperti yang dicontohkan ada yang pakai tembaga, kemudian ada yang pakai cahaya atau fiber optik. Nah, pada tembaga sendiri kita sudah mempelajari untuk cara pemasangan kabelnya ada 2 jenis, yaitu tipe strike, tipe crossover, yang mana fungsinya memiliki fungsi yang berbeda. Baik, sudah sangat baik ya semuanya. Nah, terakhir sebelum pembelajaran kita sudahi, saya akan memberikan kalian LKPD. Silahkan mengerjakan LKPD-nya. Ya. Seperti biasa ya, ditulis nama di atas kanannya. Tebak kanan atas, Pak. Ya.
Ya, baik. Udah, tenang dulu. Nah, jadi masing-masing sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah dikumpulkan juga. Nah, sebelum saya tutup, saya minta ada yang bisa memberikan refleksi atau ibaratnya koreksi ataupun saran untuk pembelajaran yang lebih baik. Silakan, siapa? Aldi kali ya? Ya. Bagaimana pembelajaran agar bisa lebih baik ke depannya atau koreksi dari pembelajaran di hari ini? Saya kira yang pembelajaran yang sepertinya yang bagus sih Pak. Jadi bisa tetap muka, bisa berdiskusi juga. Ya. Oke, ada yang perlu sarankan? Hanya bisa ini lagi kalau boleh. Bisa Pak. Oke. Yang lain ada yang bisa nambahkan atau ada yang mau koreksi kira-kira apa lagi yang perlu kira-kira pembelajaran yang menurut kalian lebih asik apa gitu? Saya sih sependapat sama Ibu. Ya, pendapat. Oke. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan? Seperti mungkin ada yang pengen games atau seperti apa? Ya. Mungkin lebih diperbanyak dalam tugas praktik ya Pak, biar lebih masuk. Oke. Kita tambahkan tugas praktik lagi ya. Oke, tambahkan. Nah, terakhir sebagai penutup, saya akan memberikan kalian tes formatif. Silahkan mengerjakan tes formatif yang ada di Google Form. Waktu itu baru saya kerjakan. Ya, nanti dikerjakan ya. Nah, silakan kalian akses menggunakan browser di handphone kalian. Ketikkan bit.ly ya. Ada bit.ly evaluasi jaringan komputer. Tidak ada jaringan. Tadi kalian sudah mengerjakan tes formatif yang sudah saya berikan, kemudian saya sudah lihat hasilnya rata-rata cukup baik ya di dalam pemahaman kalian. Saya cek tadi. Nah, untuk itu saya rasa pembelajaran kita sudah selesai. Tadi juga kita sudah mengumpulkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berdiskusi dan menerima pembelajaran yang baik. Nah, terakhir saya ingin memberikan hadiah untuk kelompok yang paling aktif, paling baik. Ya, kelompok paling aktif dan paling baik. Saya bawa hadiahnya. Tapi saya cuma bawa satu ya. Jadi saya mau ambil per tim. Jadi dari tadi diskusi, kalau hasil diskusi, kemudian presentasi. Nah, sebenarnya rata-rata semua kelompok punya plus minus nih. Untuk kelompok yang paling baik tadi diagnosanya kelompok 1, tapi yang paling baik hasilnya dari semuanya tadi adalah kelompok berapa? 1, 3. Ya, yang paling baik dari semua kelompok dari hasil nomor 1 dan nomor 2 paling baik itu kelompok 3 ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, buat yang belum nanti, tapi semuanya sudah sangat baik ya. Jadi ada plus minus. Di poin pertama itu kelompok 3 cuma berapa tadi?
Itu kesalahannya satu aja ya. Satu. Kalau kelompok 2 tadi ada 2 atau 3 pin ya yang nambah. Tapi semuanya sudah sangat baik, semuanya sudah sangat paham. Terakhir nih, terakhir ada yang ingin mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Baik, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Nanti pulangnya hati-hati di jalan atau pulang ke rumah. Tetap jaga kesehatan ya, karena nanti kita akan udah mulai pembelajaran di hari Rabu. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang semuanya.